Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dosen yang sedang menyaksikan video kami. Kami dari kelas 20, Matematika Dasar 1, dengan 6 anggota Chandra Pratista dengan NIM 16324-240. Saya Bagas Arya Saputra dengan NIM 16324-198. Saya Aditya Fernanda dengan NIM 16324-228. Saya Farel Abirama dengan NIM 16324-188. Saya Fikri Akmal Sasmita dengan NIM 16324-216. Saya Gilang Wijaya dengan NIM 16324-180. Dan kami akan mempresentasikan hasil analisis potensi solar power dengan menggunakan Clear Sky GHI dan integrasi numerik serta fitting polinomial. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rumusan dan tujuan dari analisis potensi solar power dengan menggunakan Clear Sky GHI dan integrasi numerik serta fitting polinomial. Untuk latar belakangnya, cuaca merupakan fenomena alam yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga sektor ekonomi seperti pertanian, transportasi, dan pariwisata. Salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan cuaca adalah pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya atau solar power. Energi surya yang dihasilkan dari sinar matahari menjadi solusi ramah lingkungan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim serta ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pada musim kemarau, radiasi matahari lebih intensif karena kondisi langit yang relatif cerah, sedangkan pada musim hujan, radiasi menurun akibat tingginya tingkat tutupan awan dan curah hujan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai pengaruh musim terhadap potensi energi surya sangat diperlukan untuk mendukung optimalisasi sistem pembangkit tenaga surya. Selain membantu mengurangi emisi karbon, teknologi solar power juga mendukung berbagai sektor yang terdampak oleh cuaca, seperti pertanian dan transportasi, melalui penyediaan energi yang berkelanjutan. Untuk itu, memahami hubungan antara cuaca dan energi surya menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan teknologi panel surya yang efisien dan ekonomis. Karena itu, proposal ini bertujuan untuk mengkaji potensi energi surya menggunakan Clear Sky GHI dengan pendekatan integrasi numerik dan fitting polinomial sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan teknologi solar power. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode dan perhitungan yang digunakan pada proyek atau penelitian kali ini. Pada proyek ini digunakan data Clear Sky GHI atau Global Horizontal Irradiance yang diukur setiap jam atau setiap 60 menit untuk 1 tahun penuh. Data ini diperoleh dari NSRDB atau National Solar Radiation Database yang menyediakan data radiasi matahari global untuk berbagai lokasi di seluruh dunia, termasuk kota-kota di Indonesia. Lokasi yang dipilih yaitu Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia dengan koordinat 6,98 lintang selatan dan 108,47 bujur timur. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita menghitung Clear KGHI per hari menggunakan dua metode yaitu integrasi numerik Simpson dan fitting data polinomial. Metode Simpson digunakan untuk menghitung total energi yang diterima per hari berdasarkan data yang diukur setiap jam. Metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode trapezoidal karena menggunakan pendekatan polinomial kuadrat untuk menghitung integral, yang lebih sesuai untuk data yang memiliki fluktuasi. Energi yang diterima dalam satu hari atau 24 jam dapat dihitung dengan rumus Simpson yang untuk interval waktu yang terbagi secara merata dapat ditulis sebagai E harian sama dengan delta T per 3 dikali GHI 0 ditambah 4 dikali jumlah GHI ganjil sampai dari GHI 1 sampai GHI ke N-1 ditambah 2 dikali jumlah GHI genap dari GHI kedua sampai GHI N-2 ditambah GHI ke N. Kemudian berikutnya ada metode fitting data menggunakan fungsi polinomial. Digunakan metode fitting polinomial untuk memodelkan data Clear Sky GHI dan menghitung total energi dengan mengintegrasikan fungsi yang di-fit. Pada proyek ini menggunakan polinomial tingkat 4 atau kuartik untuk memodelkan data GHI dalam suatu periode waktu. Setelah fungsi di-fit, dihitung integral numerik dari fungsi polinomial tersebut untuk mendapatkan energi harian dengan menggunakan rumus E harian sama dengan integral fx dari 0 sampai 24 dx. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perhitungan energi harian. Dikarenakan data energi harian ini sangat banyak, kita akan ambil data hari pertama, bulan pertama pada tahun 2020. Berikut adalah datanya. Selanjutnya, untuk mencari energi harian, kita lakukan integrasi numerik dengan metode Simpson dengan rumus energi harian sama dengan delta T per 3 dikali GHI pada jam 0 ditambah 4 kali jumlah GHI untuk I dari pukul 1 hingga pukul 23 pada indeks ganjil, ditambah 2 kali jumlah GHI untuk I dari pukul 2 hingga pukul 22 pada indeks genap, ditambah GHI pukul 23 plus 1. Di akhir kita plus 1 dikarenakan metode Simpson membutuhkan data yang genap, jadi kita tambahkan 1. Dengan bantuan Excel diperoleh energi harian pada hari pertama adalah 7,265 kWh per meter kuadrat. Dengan melakukan hal sama pada 365 hari, diperoleh data energi harian yang ada adalah sebagai berikut. Nah, jika energi harian diplot sepanjang tahun, diperoleh grafik sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan metode fit fungsi polinomial dengan cara membuat terlebih dahulu grafik GHI. Jika kita menggunakan grafik pada hari pertama, akan diperoleh grafik seperti berikut. Persamaan fungsi polinomialnya adalah fx sama dengan 0,00013156 x pangkat 4 dikurang 0,006149 x pangkat 3
ditambah 0,0847 X pangkat 2 dikurang 0,300055 X ditambah 0,1537, sehingga energi hariannya adalah pengintegralan 0 sampai 24 dari fungsi tadi, sehingga didapatkan energi harian sebesar 7,324 kWh per meter kuadrat. Nah, pada Excel, agar pekerjaan lebih efisien, regresi polinomial derajat 4 bisa dilakukan menggunakan rumus Linus, posisi Y, posisi X, dengan derajat 1, 2, 3, 4. Nantinya akan diperoleh koefisien polinomial A, B, C, D, E. Nilai energi diperoleh dari pengintegralan 0 sampai 24, AX pangkat 4, ditambah BX pangkat 3, tambah CX pangkat 2, ditambah DX, tambah E, DE. Dengan begitu, diperoleh energi harian selama 365 hari. Selanjutnya adalah perbandingan metode integrasi numerik dan metode fit fungsi polinomial. Jika dilihat pada gambar 3.2, metode fit fungsi polinomial tidak lebih akurat dibandingkan metode integrasi numerik Simpson, karena terlihat pada gambar tersebut bahwa kurva polinomial tidak benar-benar fit dengan data aslinya. Hal ini mengakibatkan beberapa daerah yang seharusnya tidak dihitung ikut terhitung, dan beberapa daerah yang seharusnya dihitung tidak ikut terhitung. Sementara itu, metode integrasi numerik Simpson lebih akurat karena menggunakan pendekatan parabola untuk setiap partisinya. Dengan ini, akan menghasilkan luas daerah yang hampir tepat dengan data aslinya. Untuk pengaruh musim terhadap potensi energi solar, kami memiliki tabel energi rata-rata bulanan sebagai berikut, di mana di bagian kiri kita dapat melihat bahwa terdapat integrasi numerik, dan di bagian kanan kita dapat melihat terdapat fit fungsi polinomial. Karena data integrasi numerik lebih akurat, maka seharusnya akan digunakan data integrasi numerik. Grafik energi rata-rata bulanan dapat dilihat pada gambar berikut, di mana terdapat diagram energi rata-rata per bulan tahun 2020 dengan menggunakan integrasi numerik. Dan dapat dilihat bahwa bulan ke-6 memiliki energi paling rendah. Musim yang terdapat di Indonesia terdapat dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim panas atau musim kemarau di Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap energi harian dikarenakan kami melakukan analisis menggunakan data clear sky. Musim penghujan umumnya terjadi pada bulan November sampai dengan Maret, dan sisanya adalah musim kemarau. Sama halnya dengan musim panas atau musim kemarau, musim penghujan juga tidak berpengaruh terhadap energi harian di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kami menggunakan analisis data clear sky yang artinya data tersebut mengabaikan cuaca pada saat itu. Energi solar minimum terjadi pada bulan ke-6 atau bulan Juni. Hal ini disebabkan oleh posisi semu matahari yang sedang berada di belahan bumi utara. Sementara daerah yang kami pilih berada di belahan selatan. Jadi, energi solar bulanan pada kasus ini lebih dipengaruhi oleh posisi semu matahari sepanjang tahun. Seharusnya, jika kita menggunakan data asli, energi solar akan naik pada musim kemarau dan akan turun pada musim hujan. Hal ini disebabkan pada saat musim hujan, matahari lebih sering tertutupi oleh awan mendung, sehingga energi yang didapatkan lebih sedikit. Nah, pembahasan yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai potensi energi total dalam 1 tahun dan suitability penggunaan solar power. Yang pertama, saya akan membahas mengenai energi total selama 1 tahun. Di sini kami ada melampirkan mengenai diagram potensi energi total, yang mana diagram tersebut memberikan gambaran agregat potensi energi solar selama 1 tahun penuh. Untuk daerah Kuningan, hasilnya menunjukkan total energi tahunan sebesar 2.532,68 kWh per meter kuadrat, yang mana nilainya sangat signifikan menunjukkan bahwasannya Kota Kuningan memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian, yang kedua, saya akan membahas mengenai rekomendasi kapasitas sistem tenaga surya. Berdasarkan data total energi tahunan sebesar 2.532,68 kWh per meter kuadrat, wilayah ini khususnya Kuningan memiliki potensi yang sangat baik untuk memanfaatkan tenaga surya dengan rata-rata energi harian sekitar 6,94 kWh per meter kuadrat. Sistem tenaga surya dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai energi. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan energi harian sebesar 30 kWh diperlukan kebutuhan satu rumah tangga di daerah Kuningan, diperlukan 15 panel surya berkapasitas 6,94 kWh per meter kuadrat untuk mencukupi kebutuhan listrik harian rata-rata. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai penyesuaian sistem penyimpanan. Untuk memastikan kontinuitas pasokan energi, terutama pada malam hari atau saat intensitas sinar matahari rendah, diperlukan sistem penyimpanan energi. Kapasitas baterai yang disarankan adalah sebesar 60 kWh, yang mampu mencukupi kebutuhan energi selama 2 hari tanpa sinar matahari. Kapasitas ini dapat dicapai dengan menggunakan 6 unit baterai lithium-ion berkapasitas 10 kWh per unit. Pemilihan kapasitas penyimpanan ini sangat penting agar sistem tenaga surya tetap handal, terutama di wilayah yang mungkin memiliki variasi cuaca yang ekstrim. Kemudian yang terakhir, saya akan membahas mengenai penilaian musiman. Evaluasi musiman juga menjadi faktor penting dalam merancang sistem tenaga surya yang optimal. Dengan distribusi energi yang tidak merata sepanjang tahun, terdapat kemungkinan bulan-bulan dengan intensitas energi yang lebih rendah, seperti musim hujan. Jika diasumsikan bahwa bulan terburuk hanya menerima 50% dari rata-rata energi harian, maka diperlukan langkah optimalisasi untuk mengatasi defisit ini. Salah satu caranya adalah dengan menambah kapasitas panel surya sekitar 20% dan dari kapasitas awal, sehingga pasokan energi tetap memadai meskipun dalam kondisi kurang ideal. Alternatif lainnya adalah meningkatkan kapasitas penyimpanan energi atau menyediakan sumber daya alternatif seperti generator berbahan bakar fosil dan sistem hibrida yang menggabungkan energi surya dengan energi dari jaringan listrik utama. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.